5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman kece yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa serem ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai, dan laut. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir, kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu. Bukan tugasku kok. Eits, pemikiran ini nggak bener ya. Memang betul, ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak pun petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit, masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal ngefek kok. Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu, tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantung kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli minuman di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar. Atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sesedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah. Misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengepul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaiannya loh.
Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah generasi muda seperti kamu-kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang. Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya. Gimana? Keren kan kalau kamu bisa mencapainya? Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebut tadi? Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya. Kalau belum pernah, yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut. Ajak dan share juga video ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak yang peduli dan sama-sama melakukan hal baik untuk membuat bumi lebih sehat dan nyaman. Manfaatnya bukan hanya untuk kita loh, tetapi juga untuk anak dan cucu kita nanti. Jangan lupa, kalian juga bisa latihan soal tentang pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan di website kejarcita.id ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.